Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita masih akan mengupas tuntas, mengupas kesalahan-kesalahan atau keanehan-keanehan yang terjadi di dalam pemikiran guru gembul. Ya, setelah kemarin kita mengupas tentang bagaimana metode ilmiah ternyata tidak bisa digunakan untuk meneliti nasab, tapi ada metode yang lebih tinggi lagi di atas metode ilmiah, yaitu metode akliyah. Kali ini kita akan mengupas tentang salah satu video guru gembul yang membahas tentang kritik beliau. Di Indonesia itu ada kiai, ada guru, ada ustadz, ada dosen, ada yang semacam itu pengajar. Mereka sebenarnya tidak memiliki kompetensi pedagogik yang memadai. Mereka ngajar, gak nyaman banget ngedengernya, gak nyaman memperhatikan mereka karena mereka kemampuan berbahasanya kurang baik misalkan. Kemudian mereka juga menyampaikan materi yang itu-itu saja. Jadi sebenarnya apa yang mereka miliki itu nonsens, jelek, kurang gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, perkataan guru gembul ada benarnya, cuman juga terdapat beberapa kesalahan ya berkaitan dengan kritik beliau kepada para ulama yang mengharuskan belajar itu ada gurunya. Ya, sejak zaman Rasul, para sahabat, para tabiin, tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya, mereka itu adalah mensyaratkan untuk mendapatkan suatu ilmu itu memang harus ada irsyadu ustadin, adanya bimbingan dari guru. Karena kalau tidak ada bimbingan dari guru, maka akan sangat mungkin sekali terjadi penyelewengan pemahaman ya dengan akal manusia itu ketika tidak ada bimbingan dari seorang guru yang mana guru itu terjaga keilmuannya. Ya, banyak sekali contohnya ulama-ulama atau orang-orang yang belajar mandiri kemudian menjadi tersesat karena memahami Al-Quran secara mandiri, membaca terjemahannya, kemudian dia menyampaikan, membaca hadis terjemahannya, kemudian menyampaikan, maka yang disampaikan itu tidak sesuai dengan konteksnya. Sebagai contoh, guru gembul juga pernah ya menyampaikan di dalam suatu videonya ya tentang pembahasan jilbab. Itu juga tidak sesuai dengan kaidah gitu. Ya, bahwanya jilbab itu harus menutup aurat kecuali yang nampak. Kemudian beliau menerjemahkan atau menginterpretasikannya dengan keliru. Kenapa? Karena tidak ada guru yang membimbingnya. Nah, makanya kita harus pahami bahwasanya ilmu pengetahuan itu ada dua sebenarnya. Ya, ilmu pengetahuan terdapat dua. Yang pertama adalah ilmu sains ya atau ilmu ilmiah yang digembar-gemborkan oleh guru gembul dan kawan-kawan. Yang kedua adalah ilmu sakofah. Ya, sakofah. Jadi dua, sains dan sakofah. Ya. Ilmu sains ya itu adalah ilmu yang bersifat universal. Seperti ilmu IPA, matematika, biologi, ya, ilmu antariksa, astronomi. Ilmu-ilmu yang bersifat umum itu ilmu sains bisa dipelajari oleh manusia siapa saja, tidak terikat dengan pemahaman tertentu atau agama tertentu. Maka ilmu sains itu bisa dipelajari melalui berbagai metode, termasuk melalui cybergogik yang dikatakan sama guru gembul. Boleh orang itu belajar fisika di buku, silakan membaca buku, melihat Google, ya, melihat YouTube, TikTok dan sebagainya yang terdapat pelajaran-pelajaran sains. Itu boleh dipelajari tanpa bimbingan guru juga bisa. Ya, bagaimana juga contoh kalau misalkan kalau kita contohkan Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar itu tanpa ada bimbingan dari guru, dia sedikit pengetahuan beliau ya tentang bagaimana kelistrikan, bagaimana lampu berfungsi. Setelah percobaan-percobaan yang banyak ditemukanlah yang namanya lampu pijar ya, tanpa bimbingan kan, tapi dia bisa mencari sendiri. Karena apa? Karena itu adalah ilmu sains, bisa dipelajari tanpa ada guru, tinggal dia baca referensi yang banyak, baca informasi-informasi banyak, dia bisa kemudian mendapatkan ilmu manfaat dari bacaan tersebut. Tapi untuk yang kedua adalah sakofah.
Ilmu sakofah ya tidak bisa dipelajari secara mandiri, ya, secara otodidak, tidak bisa. Karena sakofah itu adalah terikat dengan pemikiran-pemikiran tertentu. Ya, sakofah ada banyak di dunia ini. Ya, ada sakofah barat, tercakup sakofah sekulerisme, ya, dan komunisme atau ateisme, kapitalisme. Ada sakofah Islam. Sakofah Islam tercakup sangat banyak sekali pemahaman-pemahaman Islam. Al-Quran, hadis, tafsir Quran, fikih, usul fikih, ulumul hadis. Itu adalah sakofah Islam. Sakofah barat seperti kapitalisme, komunisme, sekulerisme, ya, kemudian nasionalisme dan sebagainya, itu di sisi yang lain, ya. Oleh karena itulah, ya, dalam mempelajari ilmu sakofah, ya, ulama-ulama Islam melarang, ya, umat Islam atau para santri, para pelajar untuk belajar tanpa bimbingan seorang guru, ya. Dan memang itu seluruh ulama sepakat, ibaratnya sudah menjadi ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama, ijma' ulama, bahwasanya belajar sakofah Islam itu adalah memerlukan guru. Ya, syaratnya ada 6 yang sering dipelajari. Kalau kita pernah nyantri, ya, maka untuk belajar sakofah Islam itu ada 6, dakain, kecerdasan, wa khirsin, dan semangat, ya, wastibarin, dan sabar, wabulqatin, ya, kemudian dia mengeluarkan modal yang banyak, ya, mulai dari modal waktu, tenaga, pikiran, bahkan hartanya, ya, wa irsyadu ustadin, dan harus ada petunjuk dari guru, ya, wa tulu zamanin, dan waktunya juga lama. Tidak bisa kita belajar sakofah Islam itu instan, pengen langsung bisa belajar, baca Google langsung sampaikan, lihat YouTube langsung dia kemudian menyimpulkan, nggak bisa. Ya, guru gembul sendiri dengan metode guru gembul yang berpikiran bahwasanya sakofah Islam bisa dipelajari lewat cybergogik atau tinggal baca YouTube, baca Google, lihat YouTube. Akhirnya apa? Yang terjadi kesesatan. Ya, saya pernah melihat videonya, beliau mengadakan kutubus sitoh. Kemudian beliau menerjemahkan kutubus sitoh itu apa? Kitab 9. Ya, mungkin maksudnya adalah kutubus tis'ah. Kalau kutubus sitoh nggak ada, adanya kutubus sittah. Itu kitab hadis yang 6. Kalau kutubus tis'ah, kitab hadis yang 9. Tapi karena ketergesa-gesaan dari guru gembul mengatakan kutubus sitoh, padahal nggak ada sitoh itu. Ya, di dalam hasanah kitab-kitab hadis ya tidak ada ulama yang kutubus sitoh. Adanya kutubus tis'ah atau kutubus sittah. Itu ada videonya, ya, yang mengatakan seperti itu. Itu akibat apa? Akibat dari hanya modal baca, langsung sampaikan, baca sampaikan, tanpa adanya irsyadu ustadin, petunjuk dari ustad. Memang, ya, di dalam Islam pun, ya, santri-santri atau belajar-belajar yang mempelajari ilmu pelajaran sakofah Islam, seorang ustadz tidak membatasi juga, boleh baca dari referensi manapun, dari internet, dari jurnal, dari buku-buku manapun, silakan dibaca. Ya. Kemudian ketika ada kesulitan, selama dia masih memiliki satu, yaitu ustadz rujukan atau ulama rujukan beliau, ketika ada kesulitan, ketika ada kata-kata yang tidak dipahami, maka langsung tanyakan kepada ustadz yang, ya, berkepentingan atau ustadz yang berkompeten. Bukan langsung berimajinasi, ya, menafsirkan ayat-ayat, membaca terjemahan, kemudian menyimpulkan dengan akal pikiran sendiri. Ya. Mari sudah saya sampaikan bahwasanya Al-Quran, terutamanya, ya, sakofah Islam, Al-Quran tidak bisa, ya, dipelajari atau dipahami dengan akal manusia yang terbatas. Ada kaidah-kaidah yang digunakan untuk memahami nas Al-Quran. Rasulullah SAW membatasi, ya, man takallama al-Qur'ana, ya, bi ra'yihi fa huwa kadzib. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan akalnya sendiri, sebagaimana guru gembul pernah membahas tentang ayat-ayat jilbab, tapi dengan akalnya sendiri, dengan
interpretasinya sendiri, maka yang terjadi adalah kesesatan. Bahkan Rasul menyampaikan, mengancam, man fasarul Qur'ana ya bi ra'yihi au bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya atau dengan tanpa adanya ilmu, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Artinya apa? Rasul sendiri mengajarkan dalam menafsirkan Al-Quran, Al-Quran salah satu sakofah Islam, tidak boleh dengan menggunakan akalnya sendiri. Harus ada pembimbingnya, harus ada ilmunya. Dari mana dapat ilmu? Adalah dari pembimbing, dari para ulama-ulama yang belajarnya bersanad sampai ke Rasulullah SAW. Ya. Bukan berarti para ulama tersebut membatasi tidak boleh baca internet, tidak boleh baca buku lain. Boleh membaca buku lain, tapi pasti ada kata-kata atau istilah-istilah yang tidak bisa dia pahami secara langsung. Kepada siapa kemudian dia meminta petunjuk? Kepada ustadz, ya, kepada guru pembimbingnya, bukan berimajinasi langsung. Nah, ini mungkin kritik kepada para guru-guru, ya, baik itu guru sakofah maupun guru sains. Ya, memang tidak boleh membatasi kreativitas santri. Kreativitas siswa tidak boleh dibatasi. Mereka boleh membaca buku apapun selama dia itu ada yang membimbingnya. Kalau tanpa ada pembimbing, saya yakin adalah muncul kesesatan. Ya, bukti muncul kesesatan banyak, terutama di negara kita, banyak yang ngaku-ngaku nabi palsu. Nabi dari Bogor, nabi dari Cirebon, nabi dari Jawa Timur. Coba bayangin itu. Bahkan ada yang mengaku-ngaku ya sebagai Tuhan, sebagai malaikat Jibril, ketemu dengan malaikat Jibril. Itu akibat apa? Akibat dia belajar sendiri tanpa petunjuk guru. Kalau dia punya ilmu syariah yang baik dan baik, pasti tidak akan muncul kesesatan. Tapi kalau belajar tanpa guru, ada ya kemungkinan besar muncul kesesatan dalam pikirannya. Oleh karena itulah, ya Islam tidak membatasi. Boleh belajar internet, yang penting ketika terjadi kesalahan langsung merujuk pada ustadz. Mungkin ini saja. Ya, semoga ini bisa meluruskan kesalahan pemahaman yang terjadi di dalam pemikiran guru gembul berkaitan dengan cybergogik atau pembelajaran cyber yang sekarang sudah marak, bahwa semua ilmu bisa dipelajari dengan cyber. Tidak semua ilmu bisa dipelajari secara otodidak, tapi ilmu-ilmu sakofah harus dipelajari dengan bimbingan, ya, bimbingan seorang guru. Karena barang siapa yang belajar otodidak, belajar sakofah secara otodidak, maka gurunya itu adalah setan. Maksudnya apa? Bisa muncul kesesatan kalau tidak ada yang meluruskannya. Demikian, semoga bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.